Begitu juga dengan survei ini, kalau angkanya tinggi pasti menang satu putaran. Itu yang ingin mereka tanamkan di benak banyak orang. Padahal ini adalah bentuk kepanikan. Benar sekali, mereka panik. Mereka takut kalau pemilu berlangsung 2 putaran. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Ketika saya membaca berita baliho Ganjar di beberapa daerah, misalnya di Bali, Sumatera Utara, Jogja, dan lain-lain, diturunkan, saya tidak terlalu memikirkan itu. Sebelum itu, para pendukung merasa heran kenapa tiap kali Ganjar ada kunjungan ke daerah tertentu, balihonya dicopot. Saya sempat merasa ini cuma kebetulan saja. Tapi kejadian di Papua baru-baru ini membuat saya menjadi ragu bahwa semua ini cuma kebetulan. Spanduk besar bertuliskan Rakyat Papua bersama Ganjar Mahfud yang lokasinya di Kabupaten Jayapura di jalan menuju Bandara Sentani lagi-lagi dicopot. Spanduk itu dicopot menjelang kedatangan Ganjar. Kalau ini hanya kebetulan, masa berulang terus? Ini seperti ada yang tidak beres. Di berita yang saya baca, menurut keterangan seorang petugas yang tidak mau disebutkan namanya, dia cuma ditugaskan untuk melepas spanduk tersebut. Pertanyaannya, kenapa dicopot? Siapa yang menyuruh spanduk itu dicopot? Kejadian ini kalau dilihat-lihat sangat aneh. Ada kesan ketakutan terhadap baliho bergambar Ganjar Mahfud. Seolah baliho itu menyeramkan dan membuat bulu kuduk berdiri. Kenapa masih ada drama takut dengan baliho Ganjar? Kenapa baliho Ganjar banyak yang dicopoti, seolah melihat baliho itu mirip dengan melihat sesuatu yang mengerikan? Apakah balihonya kurang gemoy sehingga harus diturunkan? Apakah balihonya tidak ada adegan joget-joget sehingga harus disingkirkan? Selain itu, belakangan ini ada beberapa hasil survei yang hasilnya sangat mengejutkan. Prabowo Gibran rata-rata bisa mendapatkan elektabilitas 40% dan ke atas. Sungguh luar biasa. Ketika Ketua MK melakukan manuver kotor, publik marah. Banyak yang yakin itu adalah bentuk dari dinasti politik. Tapi dalam waktu yang tidak lama, hasil survei malah melejitkan Prabowo Gibran. Dan satu lagi, baru-baru ini ribuan perangkat desa datang ke Jakarta dalam rangka deklarasi Prabowo Gibran. Bawaslu bahkan disemprot habis-habisan karena mengaku tidak ada ajakan memilih capres. Padahal di media sosial ada video yang bertebaran di mana pembawa acara bicara soal dukungan kepada Prabowo Gibran. Malah ditanya nomor berapa? Nomor 2. Kalau itu bukan ajakan, lantas itu apa namanya? Jualan obat di pinggir jalan? Pertanyaan yang membuat kita semua bingung adalah kenapa sampai mengerahkan ribuan perangkat desa? Logikanya, mengumpulkan mereka semua di satu tempat, sewa gedung, akomodasi, dan lain-lain butuh uang yang tidak sedikit. Sudah pasti ada koordinator dan sponsornya. Tidak mungkin mereka tanpa koordinasi datang berkumpul begitu saja. Ini yang sangat membuat saya penasaran. Kalau memang benar angkanya bisa mencapai 40% di survei, kalau memang mereka yakin dengan angka elektabilitas 40%, harusnya mereka bisa bernapas lega. Tiap hari cukup duduk manis di rumah sambil kipas-kipas dan makan sate ditemani jus jeruk. Tidak usah lagi capek-capek keliling Indonesia dan tebar pesona. Tidak perlu lagi hadir di acara relawan. Tidak usah hadir di acara debat atau diskusi terbuka antar capres. Ngapain lagi? Toh, biar bagaimanapun mereka sudah pasti menang. Selisih mereka dengan Ganjar bahkan bisa sampai 20-an%. Dengan angka sebesar itu harusnya mereka bisa langsung konferensi pers dan mengaku menang. Bisa langsung sujud syukur dan tunjuk nama-nama kabinet. Tapi yang terjadi belakangan ini malah kayak mereka enggak pede dengan hasil surveinya. Saya teringat lagi satu hal. Selain survei yang angkanya aneh, ada juga satu narasi yang terus digas. Narasinya adalah keyakinan menang pilpres satu putaran.
Sejujurnya, ini ambisi yang sangat besar. Rasa-rasanya sulit menang satu putaran. Tapi narasi itu kan bebas mau digiring kemana. Karena memang tujuannya menggiring opini masyarakat bahwa menang satu putaran itu mungkin. Meskipun mungkin nanti akan ada banyak drama melenceng. Survei menang telak, kemudian ditambah dengan narasi yakin menang satu putaran. Ini berjalan beriringan, satu paket. Kenapa yakin menang satu putaran? Karena hasil survei menang telak. Kalau dibalik, kenapa hasil survei menang telak? Karena itu artinya masyarakat mau pilpres cuma satu putaran. Paham ya maksud saya? Setelah dipikir-pikir, tujuan mereka mulai terbaca dengan jelas. Mereka mau menggiring opini. Supaya publik berpikir, ngapain pilih capres lain? Toh mereka nggak akan punya peluang. Jadi, pilih Prabowo dan Gibran aja lah. Mereka ingin menanamkan sebuah keyakinan di benak masyarakat bahwa Ganjar dan Anies tidak akan pernah bisa menang. Ibarat begini, pernah nggak kalian melihat satu tempat makan yang rame luar biasa, antre panjang, tapi setelah kalian makan, rasanya biasa saja, nggak worth it. Rame dan populer bukan berarti paling enak, tapi otak kita kebanyakan berpikir, kalau rame pasti enak. Kalau enggak enak, kenapa bisa rame? Begitu juga dengan survei ini, kalau angkanya tinggi pasti menang satu putaran. Itu yang ingin mereka tanamkan di benak banyak orang. Padahal ini adalah bentuk kepanikan. Benar sekali, mereka panik. Mereka takut kalau pemilu berlangsung 2 putaran. Sebelum kisruh MK terjadi, kita semua percaya Ganjar akan didukung oleh Jokowi. Prediksi sebelumnya adalah Anies bakal kalah di putaran pertama. Lalu di putaran kedua, suara dari Anies akan pindah ke Prabowo karena suara Anies adalah mereka yang antitesis dengan Jokowi. Makanya dulu banyak yang prediksi Prabowo bisa mengalahkan Ganjar. Tapi sekarang terjadi kekacauan akibat ulah MK dan Gibran dicalonkan sebagai cawapres Prabowo. Mereka yang dulunya mendukung Jokowi menjadi sangat kecewa. Konstitusi dilanggar dan ditelanjangi habis-habisan. Jokowi dianggap mendukung Prabowo karena anaknya jadi cawapres. Dengan demikian, Ganjar dianggap jadi berseberangan meskipun bukan antitesis. Bayangkan kalau sampai terjadi 2 putaran di mana Anies kalah di putaran pertama, kira-kira suara Anies akan lari kemana? Paham kan kenapa ada yang panik kalau sampai pilpres 2 putaran? Makanya ada narasi seolah-olah pilpres kalau bisa 1 putaran saja. Bahkan harus 1 putaran. Makanya menurut saya wajar muncul survei yang angkanya sangat fantastis. Selisihnya dengan Ganjar bahkan bisa sampai 20%. Dengan hasil survei yang sangat memuaskan. Lucunya, kenapa masih ada pengerahan pihak-pihak seperti perangkat desa? Dan soal baliho yang dicopot tadi, apakah itu ada kaitannya juga? Silakan kalian nilai sendiri. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.